Siang ini kita sudah di SMK Negeri 1 Salatiga, salah satu SMK yang sangat potensial untuk berkembang di Jawa Tengah. SMK ini mengembangkan kompetensi unggul. Kita akan lihat kompetensi apa saja yang dikembangkan oleh SMK Negeri 1 Salatiga. Yuk. Ya, sahabat, ini salah satu lab yang ada di SMK Negeri 1 Salatiga, lab kecantikan. Kebetulan hari ini meskipun dalam kondisi pandemik dan hari libur, ini anak-anak kita sedang melakukan kerja praktek untuk mengejar jam pembelajaran sesuai dengan tuntutan industri. Dan hari ini juga kita ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Sri, dan Ibu Kapolri yang bertanggung jawab di lab kecantikan. Bu siapa, Bu? Ari, Pak. Bu Ari. Pak Sri, di SMK Negeri 1 Salatiga ini ada berapa kompetensi yang dikembangkan, Pak Sri? Ya, yaitu ada kompetensi bidang bisnis manajemen, akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring. Tahun 2004 bertambah 3 kompetensi keahlian lainnya bidang pariwisata, yaitu ada tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut yang sekarang kita berada di labnya. Sesuai dengan tuntutan industri, Pak Sri, ya, bagaimana mengembangkan kurikulumnya dan apakah industri terlibat di dalam pengembangan kurikulum kecantikan? Ya, jadi kami terus bekerjasama dengan industri dan dunia kerja, baik itu kecantikan kulit maupun kecantikan rambut. Misalnya kecantikan rambut itu bekerjasama dengan salon Rudy Hadisuwani. Kerjasamanya dalam bidang apa? Satu adalah penyelarasan kurikulum, dalam hal ini adalah penyusunan silabus dan perangkat pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran. Kemudian kami juga melibatkan Iduka di dalam proses belajar mengajarnya. Kami libatkan baik itu instruktur Iduka mengajar di kelas maupun guru-guru kami yang magang dan tersertifikasi sebagai wakil dari Iduka mengajar di kelas sesuai dengan apa yang menjadi kurikulum mereka. Ya, untuk kompetensi guru, Pak Sri, apa yang sudah dilakukan untuk mendorong agar guru-guru kita itu tersertifikasi? Ya, pertama adalah guru-guru kami secara periodik kami magangkan di Iduka dengan kompetensi tertentu. Sebagai contoh, guru kami magang di Rudy Hadisuwani untuk kompetensi kecantikan rambut. Kemudian di Larissa itu untuk kecantikan kulit. Terus berganti kompetensi, misalnya kecantikan kulit misalnya, maka ada sekian banyak kompetensi. Kemudian nanti periodik pada periode 1 misalnya berkaitan dengan kulit wajah misalnya. Kemudian nanti pada periode kedua berganti dengan massage misalnya. Nah, terus kemudian pada akhir magang guru kami ini diuji oleh Iduka dan bila dinyatakan lulus maka memperoleh sertifikat dari Iduka. Nah, ini kami maknai, pertama, guru kami diakui oleh Iduka kompeten sesuai dengan SOP yang dia miliki. Yang kedua, guru kami itu berhak untuk mengajarkan kompetensi Iduka itu di kelas mewakili Idukanya. Oke, kawan-kawan industri, dukung terus pengembangan SMK sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Bu Ari, bagaimana mengatur jam pembelajaran di masa pandemik ini, Bu? Kita biasanya dulu Pak 1 hari itu anak masuk 3, kebetulan kita labnya itu kan ada beberapa sehingga separuh gitu Pak. Jadi separuh ada di sini, separuh ada di sana. Yang kegiatannya itu tentunya berbeda. Ya, ada berapa lab kecantikan di SMK 1? Ada 3. Ya, sahabat Tristan, SMK
Negeri 1 Salatiga ini berbasis pada bisnis dan pariwisata. Di samping OTKP, bisnis dan pariwisata ini juga mengembangkan jurusan tata busana. Nanti akan kita lihat bagaimana pengembangan tata busana di bagian lain dari lab ini. Kebetulan sedang ada praktikum di sini, ya. Ada tata rias. Praktek kecantikan untuk rias pengantin. Rias pengantin. Jadi rias pengantin tapi dalam masuknya golongannya rias panggung. Rias panggung untuk model. Yang bertanggung jawab Ibu siapa? Bu Neni mengatur kerja praktek atau praktikum anak-anak ini, apa strateginya? Strategi kami di masa pandemi ya Ya. Pak, ini kan masa pandemi, jadi kami untuk setiap harinya mendatangkan 4 siswa, kemudian kita latih, setelah itu nanti bergiliran siswa datang dalam hari yang sama tapi jamnya berbeda, nanti dilatih oleh yang sudah mendapatkan pelajaran materi, jadi kita namanya tutor sebaya Pak. Jadi di sini di samping diajarkan oleh industri juga dilakukan tutor teman sebaya. Karena sejatinya di SMK itu sebenarnya tutor teman sebaya ini lebih efektif dibandingkan dengan kerja kelompok. Kita akan lihat dari sisi yang lain. Ya ini salah satu dari hasil produksi anak-anak SMK Negeri 1 Salatiga, ya. Tentu ini harusnya sudah bisa disertifikasi, ya, supaya bisa diproduksi massal. Ya, ini seni nail art. Jadi ini seni merias kuku, dan ini dihasilkan oleh anak-anak yang kreatif di SMK Negeri 1 Salatiga. Oleh karena itu, kawan-kawan industri, kawan-kawan dunia usaha, jangan ragu datang dan rekrut lulusan SMK Negeri 1 Salatiga, karena sejatinya mereka memiliki karakter yang kuat, mereka juga inovatif, dan yang pasti mereka memiliki karakter pekerjaan. Ya, sebagaimana layaknya industri perbankan, SMK Negeri 1 Salatiga juga memiliki bank mini yang menjadi salah satu lab untuk kerja praktek anak-anak akuntansi. Kita lihat di sini. Ya, ini lab akuntansi di setting layaknya industri perbankan. Jadi anak-anak kita di sini sedang belajar bagaimana mengoperasikan perbankan mini. Di sini ada guru pembimbingnya juga di sini dengan 4 atau 5 siswa. Ya, tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya. Jadi Bu, ada Ibu siapa Bu? Bu Utami ini mengelola perbankan mini ini bagaimana strateginya Bu untuk di dalam masa pandemi ini? Kita kalau di masa pandemi ini kita bergantian Pak. Harusnya kan yang di sini ada 8 anak, kita datangkan 3 anak, satu hari 3 anak. Ini kebetulan yang anak ini bukan anak Bank Mini, tapi ini anak TEFA Pak. Jadi kebetulan kami dapat proyek dari luar untuk mengerjakan proyek akuntansi, dan ini anak ini yang mengerjakan. Gitu. Oke, jadi strateginya pembelajaran di masa pandemi ini melalui pembagian kelompok, dan ini menjadi strategi yang handal dilakukan di SMK Negeri 1 Salatiga. Mari kawan-kawan kita lihat yang lain. Ini salah satu unit produksi di SMK Negeri 1 Salatiga. Kebetulan ini dibantu melalui program Center of Excellence. Pak Sri, satu pertanyaan yang mungkin ingin saya sampaikan ke Pak Sri.
terkait dengan Center of Excellence. Ya. Ini program Center of Excellence ini merupakan salah satu lanjutan dari program revitalisasi. Nah, apa yang Pak Sri pahami dari program revitalisasi? Bahwa SMK dengan segala potensi, baik itu sumber daya manusia, peralatan, kurikulum, maka ini harus menyesuaikan dengan apa yang ada di dunia kerja dan dunia industri. Nah, salah satu tuntutan yang sekarang sedang ngetren itu adalah bagaimana di dunia industri itu menggunakan mesin-mesin untuk mencetak kain dengan pola digital, kemudian juga dalam hal ini adalah pembuatan banner yang sekarang merebak di mana-mana menggantikan teknologi yang dulu pernah ada. Ya, kawan-kawan, sahabat Tristan, bahwa program revitalisasi merupakan landasan di dalam mengembangkan Center of Excellence atau pusat-pusat keunggulan. Impres nomor 9 tahun 2016 merupakan dasar kuat di dalam mengembangkan program-program yang ada, termasuk di dalam mewujudkan program Center of Excellence. Maka tidak ada pilihan lain, melengkapi kebutuhan guru, melengkapi standar produksinya, melengkapi standar peralatannya menjadi hal yang penting. Mari dukung terus program revitalisasi yang dikumandangkan melalui Impres nomor 9. Kebetulan ini sedang memproduksi pakaian olahraga, ya, yang nantinya akan menjadi jersey di SMK Negeri 1 Salatiga. Nah, ini prosesnya seperti ini, dimasukkan dulu ke printer, lalu kemudian ke kanvas, dan akhirnya Ini yang sudah jadi. seperti ini. Nah, ini yang jersey yang sudah jadi, yang dikembangkan oleh SMK Negeri 1 Salatiga, ya. Oke, kita lihat nanti lebih detail di kompetensi desain busana. Nah, ini ruang lab kecantikan yang lain. Ini khusus untuk praktek spa. Ya. Karena masa pandemik dan kebetulan siswa juga sedang libur, jadi kita bisa melihat peralatan-peralatan yang ada. Ini adalah salah satu peralatan yang ada di ruang spa, ya, dan ini full teknologi, ya, sudah dilengkapi dengan teknologi. Ini ada beberapa, ya, yang di sini, ya, dan ini sudah dimanfaatkan untuk praktek, Bu. Ini prakteknya untuk satu alat ini untuk berapa siswa, Bu? Ini 2 siswa, jadi 2 satu alat 2 siswa. Ini adalah alat mempunyai 19 fungsi, yaitu alat perawatan kulit. Digunakan untuk merawat kulit yang menua, kemudian kulit yang berpigmentasi, kemudian dehidrasi, dan kulit yang kering. Jadi ini alat ini bisa digunakan untuk usia 45 tahun ke atas. Untuk di SMK 1 ini semuanya sudah berteknologi. Kemudian ada alat untuk perawatan badan, ini juga untuk melangsingkan badan. Jadi kita semuanya sudah berteknologi tinggi. Ya, sahabat, jadi ini peralatan yang ada, meskipun sangat terbatas untuk proporsi jumlah siswa. Ya, oleh karena itu mari kawan-kawan industri, para pengambil kebijakan, kita dukung terus pengembangan SMK dengan cara mendukung pengembangan seluruh peralatan yang ada di SMK, termasuk di Salatiga. Ya, ini ruang sauna, salah satu ruang sauna di perawatan kecantikan SMK Negeri 1 Salatiga. Ya, jadi lengkap dengan pengukur suhunya dari dalam, ya. Lalu ada yang juga yang mandiri, yang individu ada di sini, ya, terbuat dari plastik yang sudah jadi. Nah, ini saya kira ini sudah banyak dijual di luar juga, dan ini hasil dari rekayasa teman-teman, ya.
sahabat Ristan bahwa pengembangan industri busana yang dilakukan di SMK Negeri 1 Salatiga dimulai dari pengembangan pola atau dikembangkan melalui desain busana. Siswa-siswi SMK Salatiga yang sudah lulus telah pula direkrut dan dimanfaatkan di berbagai industri dalam dan luar negeri. Di sini kebetulan ada siswi-siswi yang sedang praktek untuk desain busana. Ya, kita coba lihat apa yang dilakukan. Sedang merancang pakaian olahraga ya. Ya, ini desain olahraga. Desain pakaian olahraga juga sedang. Jadi ini khusus untuk melakukan desain, pengembangan desainnya, kemudian tadi kita lihat ruang produksinya, mereka masukkan ke dalam kanvas itu, kemudian di print lalu dipindah ke bahan kain. Nah, ini adalah hasil dari anak-anak SMK Negeri 1 Salatiga. Dan karya-karya mereka sudah mendapatkan prestasi juara di level nasional maupun internasional. Mari kita lihat lebih lanjut. Oke, ini produk dari siswa-siswi SMK. Ya, produk jaket tunik. Coba. Variasi desain yang dilakukan. Ya, jadi ini sebenarnya ini tunik. Tunik itu penggabungan antara kain biasa atau kain lurik, batik, ya, dengan desain-desain yang milenial, kalau kita katakan itu milenial. Ya, ini hasilnya. Di sini lah. Kita ke bisnis daring. Ini lebih menarik. Pak Sur, ini proses di dalam pembelajaran di bisnis daring itu seperti apa? Jadi ada dua sasaran yang kita tuju. Yang pertama adalah bisnis online-nya. Bisnis online, yang kedua adalah retailnya. Untuk retail kita sudah kerjasama dengan Luwes. Jadi ada punya kelas industri Luwes. Sedangkan untuk bisnis online kita kerjasama dengan kampus digital. Dan ini pembelajaran untuk anak-anak sudah mulai untuk bisnis online-nya. Alhamdulillah sudah beberapa dapat omset kayak gitu. Kalau untuk kelas industri Luwes, kita sudah kerjasama kurang lebih 4 tahun seperti itu, Pak. Jadi anak PKL dari kelas 10, 11, 12 itu sudah kerjasama dengan Luwes, jalan terus. PKL mereka di mana? Di sekolah atau di industri? Industri. Di Luwes, Ungaran. Gitu. Oh, oke. Jadi para siswa-siswa SMK ini, khususnya untuk bisnis daring ini, sudah melakukan PKL di PT Luwes ya? Iya. PT Luwes. Ini produk dari anak-anak SMK. Omsetnya berapa? 1 bulan bisa 10 juta ya. 1 bulan 10 juta. Luar biasa. Jadi melebihi gaji gurunya. Ya. Kepala sekolah. Melebihi gaji kepala sekolah. Maka jadi downline dia aja, Pak. Jadi Bapak mengambil di siswanya, Bapak jualan. Jadi ini baru kelas 10, kelas 11 naik ini. Ya, ini baru kelas 10, kawan-kawan industri, supaya bisa melihat bagaimana kondisi di SMK dan terutama para pengambil kebijakan. Mari kita lengkapi peralatan pendidikan, peralatan praktek di SMK dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga proses pembelajaran di SMK dapat berjalan secara maksimal. Mari dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia, termasuk di Salatiga. Ya, ini
hasil kerjasama dengan PT Luas ya. Jadi teman-teman di SMK Negeri 1 Salatiga itu juga mengembangkan retail. Nah, retail ini dikembangkan bersama-sama dengan industri. Ini satu kerjasama yang baik, satu sinergi yang luar biasa dan membangun chemistry dengan dunia usaha. Mari terus dukung perkembangan SMK dengan segala kompetensi yang ada di seluruh Indonesia. Kita lihat di laboratorium produksi tata busana. Nah, ini mereka sedang praktek di sini anak-anak kita ya. Ini lab produksinya. Mesinnya masih baru dan tertata dengan baik. Ini standarnya standar industri. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Apa rencana Bu Leli dan kawan-kawan di tata busana? Rencana ke depan akan membawa anak kami go internasional supaya anak-anak bisa lebih bersemangat lagi, sehingga akan kita bawa menjadi seorang desainer yang luar biasa untuk SMK kita. Ya, apa saja produk yang sudah dihasilkan oleh anak-anak busana di Salatiga ini? Produk yang sudah dibuat adalah yang pertama kerudung Skanisa. Kita memiliki brand namanya brand Skanisa. Kemudian itu adalah keperuntukannya untuk sekolah. Kemudian ada kemeja pria yang sudah kita bawa sampai ke display Hotel Limerion Semarang. Kita sudah MOU. Kemudian ada juga tunik, gamis, kemudian ada kaos olahraga, kemudian ada kaos yang untuk jersey dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah sampai ke Pulau Riau. Oke sahabat, hidup adalah pilihan. Memilih untuk tetap tegak lurus dalam pembangunan SMK menjadi pilihan yang bijak. Dukung terus. Oke, kita akan melihat boga kompetensi yang salah satu sangat potensial di sini ya. Ini kebetulan sedang ada praktek di sini dan anak-anak kita itu sedang membuat pastry di industri ini. Dan ini standarnya standar industri semua ya. Berangkat dari keinginan masyarakat untuk memiliki sekolah yang berkualitas, kompeten, dan kebetulan disambut oleh para guru yang kreatif. Inilah ruang laboratorium boga. Bisa bikin apa sih? Banana milk crispy. Banana milk crispy, salah satu produk dari anak-anak siswa SMK Negeri 1 Salatiga. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Ini setelah lulus dari sini apa yang diinginkan atau mau kemana? Rencananya mau langsung kerja aja. Langsung kerja? Iya. Sudah mendapat gambaran kerja di mana? Sudah. Sudah direkrut? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kelas 12 SMK Negeri 1 Salatiga ini sudah mendapatkan kontrak kerja. Di mana? Di perhotelan? Di restoran, Pak. Restoran? Rata-rata mereka di restoran. Dukung terus pengembangan SMK. Jangan lupa untuk tetap bisa menonton video-video kami selanjutnya. Subscribe, like, comment, and share. Tetap tegak lurus di pembangunan SMK untuk Indonesia yang lebih maju. SMK 1 Salatiga.